Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Almas Wafa dengan NIM 53114210005 dari Program Studi Teknik Elektro Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum filsafat dan hukum ampere. Hukum filsafat yaitu hukum yang membahas medan magnet yang dihasilkan oleh suatu arus. Hukum filsafat dapat diasumsikan seperti kaidah tangan kanan. Ibu jari diibaratkan arah arus listrik dan 4 jari lainnya diibaratkan arah medan magnetnya. Setelah itu bunyi hukum filsafat sendiri, yaitu elemen medan magnet yang disebabkan arus listrik berbanding lurus dengan elemen panjang penghantar arus yang melewatinya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik yang ditentukan medan magnetnya terhadap elemen panjang penghantar tersebut. Lalu kita mengambil contoh, apabila kita memiliki suatu kawat dengan panjang dl, seperti gambar di atas ini, kemudian dialiri arus yang nantinya akan menghasilkan medan magnet. Mengapa kita mengambil panjang dl? Karena kita tidak mengetahui seberapa panjang atau seberapa pendeknya panjang kawat yang dimaksudkan. Lalu kita ingin mencari dH atau d intensitas medan magnet. dH sendiri sebanding dengan I, dl, dan sin theta, dan berbanding terbalik dengan 4pi r kuadrat. Dan bisa dituliskan rumus seperti ini. Sebelum kita mengerjakannya, yang perlu diingat adalah sin theta sama dengan A per R. Dan untuk mencari R sama dengan akar A kuadrat plus X kuadrat. Lalu untuk rumus sin theta tadi bisa dirubah menjadi A per akar A kuadrat plus X kuadrat. Kemudian untuk mencari dH kita membutuhkan cara integral. Setelah itu dapat dituliskan seperti halnya berikut. Integral dH sama dengan integral I dl sin theta per 4pi r kuadrat. Lalu kita dapat memasukkan ke rumusnya, yaitu integral dH sama dengan integral I dx per 4pi dikali A kuadrat plus X kuadrat dikali A per A kuadrat plus X kuadrat dipangkatkan setengah. Lalu, bagaimana kalau kita mengimplementasikan pada kawat yang sangat panjang? Tentunya kita akan menggunakan rumus seperti berikut. H sama dengan I A per 4pi integral batas bawah min tak terhingga, batas atas tak terhingga, dx per A kuadrat kali tangen A kuadrat dipangkatkan setengah. Di sini, I dan A dikeluarkan karena yang akan kita integralkan yaitu X-nya. Lalu menjadi H sama dengan I A per 4pi dikali X per A kuadrat dikali A kuadrat plus X kuadrat dipangkatkan setengah. Lalu ketemu hasil H sama dengan I per 2pi A. Dari hasil persamaan di atas, belum diketahui arahnya. Lalu kita dapat menentukan arahnya menggunakan cara di bawah. Namun sebelum itu, kita mereview kembali aturan vektor cross, di mana vektor A cross vektor B sama dengan AB sin theta. Lalu DL di cross vektor R sama dengan DL R sin theta. Lalu setelah itu ada vektor satuan A atau vektor AR topi atau A topi R sama dengan vektor R dibagi R.
Di sini kita dapat mengasumsikan bahwasanya vektor A sama dengan DL dan vektor B sama dengan R. Lalu kita menggunakan rumus di bawah. Vektor DH sebanding dengan I DL sin theta per 4pi R kuadrat. Lalu kita masukkan ke rumus I DL R sin theta per 4pi R kuadrat. Lalu setelah itu kita dapatkan I vektor DL per 4pi R kuadrat dikali vektor R per R. Lalu kita dapatkan DH sama dengan IDL per 4pi R kuadrat dikali vektor satuan R atau vektor topi R. Dan setelah itu kita mencari atau memasukkan rumus selanjutnya dengan catatan vektor R sama dengan A vektor Y topi dikurangi X vektor X topi di cross dengan vektor Y topi menghasilkan vektor satuan Z. Lalu vektor satuan X di cross dengan vektor satuan X sama dengan 0. Lalu kita masukkan ke rumus integral vektor DH sama dengan integral I dx vektor satuan X per 4pi A kuadrat plus X kuadrat dikali A vektor satuan Y dikurangi X vektor satuan X per A kuadrat plus X kuadrat dipangkatkan setengah. Lalu ketemu hasil vektor H sama dengan IA per 4pi integral batas bawah min tak terhingga, batas atas tak terhingga, dx per A kuadrat plus X kuadrat vektor satuan Z. Lalu diproses menjadi IA per 4pi dikali X per A kuadrat dikali A kuadrat plus X kuadrat dipangkatkan setengah integral vektor satuan Z. Lalu hasil akhirnya yaitu H sama dengan 1/2pi A integral vektor satuan Z. Lalu kita beralih ke hukum Ampere. Hukum Ampere sama dengan hukum Biot-Savart. Yang menjadi pembeda adalah hukum Ampere menjadi lebih singkat atau versi cepat dari hukum Biot-Savart. Hukum Ampere sendiri yaitu mengulas terkait medan listrik yang dihasilkan oleh arus. Contohnya, kawat arus atau kawat lurus berarus dengan arah arus ke bawah. Arah medannya searah jarum jam. Seperti halnya berikut yang bisa kita lihat pada gambar di layar. Penurunan rumusnya sendiri yaitu I sama dengan integral tertutup vektor H vektor DL, lalu I sama dengan H dikali integral tertutup DL, lalu I sama dengan H2pi A. Dari mana 2pi A tersebut? Yaitu dari integral tertutup DL. Karena 2pi A sendiri yaitu keliling dari lingkaran. Lalu ditemukan hasil H sama dengan I per 2pi A. Hasil tersebut sama dengan penggunaan atau penurunan rumus dari hukum Biot-Savart. Dengan keterangan yang pertama, vektor DL yaitu panjang kawat yang berarus, lalu DL yaitu keliling lingkaran. Lalu jika dikaitkan dengan medan magnet induksi, kita dapat menggunakan dua rumus. Yang pertama adalah medan magnet induksi sama dengan mu O
dikali H. H sendiri dapat kita ambilkan atau masukkan dari hukum Biot-Savart tadi, ataupun hukum Ampere. Dan juga kita dapat menggunakan rumus yang kedua, yaitu medan magnet induksi sama dengan mu0 dikali I per 2pi vektor satuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.